Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Niu. Saya mahasiswa aktif jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Provinsi Banten. Provinsi Banten. Banten adalah salah satu provinsi yang berdiri pada tanggal 4 Oktober tahun 2000. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini resmi memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Sejumlah alasan Banten memisahkan diri dari Jawa Barat yaitu ketertinggalan pembangunan, kemiskinan, dan keterbelakangan pendidikan. Banten sendiri tercatat sebagai provinsi keempat terbesar di Pulau Jawa. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Luas Provinsi Banten adalah 9.663 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 13,16 juta jiwa pada tahun 2020 dan mempunyai 4 kabupaten, 4 kota, 155 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1.238 desa. Kebudayaan yang ada di daerah Banten. Kebudayaan Provinsi Banten sangatlah unik. Beragam suku bangsa yang mendiami daerah Banten ini menjadikan kebudayaan Provinsi Banten semakin beragam. Secara kultural, wilayah Provinsi Banten terbagi atas 3 wilayah. Wilayah Banten Utara, Kabupaten Serang dan Cilegon didominasi oleh orang-orang dari suku Jawa dan Cirebon. Wilayah Banten Selatan, Kabupaten Lebak dan Pandeglang didominasi suku Sunda. Wilayah Banten Timur, Kabupaten Kota Tangerang, masyarakat heterogen. Ada beberapa suku bangsa pendatang yang bermukim di wilayah tersebut. Bahasa yang digunakan di Provinsi Banten. Bahasa Sunda adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Banten, terutama wilayah Banten Selatan yang mayoritas didominasi oleh masyarakat dari suku Sunda. Namun, ada perbedaan dialek dari bahasa Sunda aslinya di Priangan. Bahasa Banten memiliki dialek bahasa Sunda yang terdengar kasar. Hal ini sesuai dengan karakter orang Banten yang tegas dan keras selaras kondisi alamnya di sekitar pesisir pantai. Rumah adat tradisional Provinsi Banten. Seni arsitektur Sunda terlihat pada bentuk rumah dan perkampungan suku Baduy dan adat kesepuhan Banten Kidul atau Cisungsang. Rumah tradisional berbentuk panggung yang dinamakan ima. Dari segi bentuk tidak terlihat berbeda antara rumah adat Baduy dan rumah adat kesepuhan. Namun dari segi bahan yang digunakan untuk pembuatannya terdapat perbedaan. Masyarakat Baduy masih memegang teguh adat istiadat sehingga kesederhanaan pada bentuk rumahnya masih sangat terlihat. Sebaliknya, rumah adat kesepuhan terlihat lebih modern karena sudah menggunakan unsur-unsur kebudayaan modern. Pakaian adat Provinsi Banten. Masyarakat Banten mengenal 3 jenis pakaian adat yang digunakan untuk upacara pengantin. Pakaian adat tersebut antara lain pakaian pengantin Banten Kebesaran, Banten Lestari, dan Banten Gaya Tangerang. Setiap jenis pakaian adat ini memiliki ciri khas dan tujuan pemakaian tersendiri. Tari tradisional Provinsi Banten. Banten memiliki beragam tarian tradisional yang biasanya dipentaskan dalam berbagai upacara adat, penyambutan tamu, atau pentas budaya. Salah satu kesenian tari tradisional Banten yang cukup terkenal adalah tari cokek yang berasal dari Tangerang. Tarian ini dibawakan oleh 10 penari wanita dan diiringi oleh alat musik gambang kromong yang dimainkan oleh 7 pemusik pria. Dahulu tarian berkesan erotis ini digunakan untuk hiburan orang-orang Belanda pada masa penjajahan. Pada masa sekarang, tarian ini hanya dipertunjukkan pada acara-acara tertentu. Tari cokek merupakan kolaborasi budaya Sunda dan Cina dengan iringan musik Betawi. Alat musik tradisional Provinsi Banten. Alat musik tradisional Banten digunakan untuk mengiringi berbagai kesenian tradisional dan upacara adat Banten. Alat-alat musik tersebut meliputi alat musik pukul, tiup, petik, gesek, dan tabung. Ada yang dimainkan secara tunggal dan ada pula yang dimainkan secara kelompok dengan membentuk sebuah gabungan irama musik tradisional Banten yang terdengar merdu. Upacara adat Provinsi Banten. Berbagai upacara adat tradisional masih ada dan dilaksanakan oleh masyarakat Banten hingga saat ini.
Upacara adat tersebut antara lain upacara adat yang berhubungan dengan daur hidup serta upacara adat yang berhubungan dengan aktivitas manusia dan lingkungannya. Jenis upacara yang berhubungan dengan daur hidup diantaranya seperti upacara pada masa kehamilan, kelahiran, kanak-kanak, masa dewasa, masa perkawinan, dan masa kematian. Senjata tradisional Provinsi Banten. Golok adalah senjata khas Banten. Jenis senjata ini sangat lekat dengan pendekar dan jawara Banten. Dahulu, golok berfungsi sebagai senjata pertahanan diri, tetapi sekarang hanya sebagai alat seni bela diri. Salah satu golok khas Banten yang terkenal yaitu golok Ciomas. Golok yang hanya dibuat di daerah Ciomas ini terkenal karena ketajaman dan nilai mistisnya. Menurut cerita, golok Ciomas hanya dibuat pada bulan Maulud dan melalui tahapan ritual yang panjang. Makanan khas Banten. Makanan khas Banten salah satunya adalah rabek. Rabek adalah makanan khas Banten yang bentuknya mirip dengan gulai kambing atau rawon. Makanan ini terbuat dari daging dan jeroan kambing. Makanan kaum bangsawan dan sultan ini hanya terdapat di Kabupaten Serang. Suku adat yang ada di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten terdapat suku masyarakat Baduy. Suku Baduy merupakan suku asli Sunda Banten yang masih terjaga tradisi anti-modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy Rawayan tinggal di kawasan cagar budaya Pegunungan Kendeng. Hal istimewa yang ada di Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki banyak sekali objek wisata. Beberapa di antaranya yang terkenal yaitu Pantai Anyer, Museum Situs Kepurbakalan, dan Taman Nasional Ujung Kulon, yang di dalamnya dilestarikan salah satu hewan langka di Indonesia yaitu badak bercula satu. Hal yang unik di Provinsi Banten. Banten dikenal dengan ragam tarian dan seni yang religius seperti tari saman khas Banten atau marawis katanya. Banten juga dikenal dengan tari cokek atau tari topeng yang menjadi potensi budaya untuk mengembangkan wisata di provinsi para jawara ini. Ada beberapa mitos yang beredar di Provinsi Banten hingga sekarang ini. Yang pertama ada mitos Nyi Roro Kidul, ada mitos Telaga Warna, ada mitos Batu Kaung, ada mitos Kampung Kecirebonan, ada mitos Prabu Pucuk Umum, dan mitos Pangeran Aryadila. Itu dia terkait dengan Provinsi Banten. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Rifaldinho, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.